dari ketakutan kita loh. Ya kan? Iya. Ntar gue ganti nick di ML. Aneh juga nih. Gue ganti nick di ML. Aneh juga nih Pak Produser nih partner saya. Lim kocul tamat sih gue. Pur. Limpur jadi. Enggak usah pur aja pur, gak usah pakai limnya. Jadi limpur jadi gak enak dengernya. Dan oke, draft sudah dimulai. BTK ada di second pick untungnya. Tapi lihat untuk bandnya belum ada nih. Sampai sekarang belum ada respect dan yang di respect malah Louis ternyata loh. Hun yang tadi dengan diversionnya mungkin bukan masalah dari Joy-nya. Karena ya memang Joy-nya tadi datang tiba-tiba udah nyanyi. Tapi yang bikin Joy-nya ke belakang itu yang ditutup. Ya. Dan ini juga berpengaruh ke dalam satu area ataupun satu tempat di mana mereka akan melakukan sebuah pertempuran ya, karena sekalinya ya, untuk Luigi tidak bisa didapatkan ya wes ini efeknya bakal sangat berbahaya sekali. Dan first picknya apakah mereka mau Bruno lagi? Karena tadi di game yang pertama Bruno pun dilepaskan seperti ini. Mereka jerah atau tidak? Jerah dulu mas sekarang mas. Gak sampai first pick banget sih mungkin. Ya. Tapi ya untuk BTK kayaknya dipakai Zia kemarin jadi pilihan yang bagus. Apa Zianya udah kena ini mental sama tembakannya Kelra jadi nggak mau pakai Bruno juga. Lim lu sembarangan sih ngomong parpur tadi. Kenapa ya? Tuh ada yang marah tuh. Joko Saloko namanya. Pur nama bapak gua kan. Ya kagak, mohon maaf nih. Pur selamat. Pokoknya itu saya mohon maaf nih. Itu kata yang bisa disebutkan itu. Agak sulit jadinya ya. Iya baru dinaikin loh. Syarat namanya dari ketakutan. Ya baru dinaikin konfliknya. Baru dinaikin tuh ya. Keren. Bruno gak nih? Gue udah colong tadi. Bruno gak nih? Apa? Bruno? Boleh? Deal. Gas. Gua rasa kalau memang mau Bruno pun satunya lagi yang keras dulu. Glue first. Wow. Glue di pace pertama. Cepat banget ini. Pecikan langsung menunjukkan. Langsung kasih ke arah Vexana gak sih? Yap. Iyalah. Apa lagi? Tapi kalau kita melihat loh dari match yang lain. Dari Liquid kemarin dia pakai juga kok Vexana untuk counter Glue, tapi Vexananya malah yang dimakan terus. Iya gak bisa kabur. Tapi soalnya itu lepas panik one shot. Kayaknya tergantung lagi kan bagaimana mobilitasnya kan nanti bagaimana in and outnya juga gitu loh. Mas apa? Dari Vexana mau dia counter-counternya, tapi kalau efektivitas dari tiap skillnya udah keluar duluan baru gulunya masuk ya tetap aja kan enak. Iya, dan biasanya gelunya tuh di-stackin dulu Lung. Di-stackin dulu sampai benar-benar udah full, baru dia mecah. Fredrin lagi di pick ketiga. Langsung ya, sebagai prioritas pick juga nih untuk teman-teman dari BTK. Dia nggak mau sampai Fredrin tutup di page kedua nanti. Yep. Jadi ya deretan hero udah diambil, tapi kayaknya untuk marksman enakan yang udah sekalian area-area aja gitu. Apakah di sini nanti juga untuk Nathan bisa keluar nih Lim? Nathan. Karena kalau emang mau single target dengan setebal-tebal ini habis loh cuy. Keburu diusir duluan loh. Sebenarnya atau ditutor balik loh, kasih tahu Granger. Demi kemuliaan, tetap bukan juga. Karena memang dari Hylos masih bisa fleksibel ke arah XP, jadi romernya bakal ditutup juga. Satu band lagi untuk mid lanernya, Valentina kah? Atau mid laner bisa sih kalau memang ke arah yang damage juga kayak Parsia mungkin. Jadi opsi, walaupun yang memang bukan jadi prioritas juga. Atau kayak para Faramis juga lumayan oke. Jadi kayak ada nyawa kedua juga. Namun Chow yang di ban terlebih dahulu. Valentina kah yang muncul sebagai mid laner terlebih dahulu? Atau mereka ambil dulu nih ke arah romernya? Karena bisa kita asumsikan glue ini ada di XP. Oke, lanjut lagi. Dengan adanya dua, nih Marksman juga udah dihilangkan. Bitrick tadi juga menjadikan salah satu ya kita tahu lah dengan si Bennett Rage-nya, dengan di birunya ini kan udah area. Makanya kalau single di sini sulit. Granger sulit nggak sih di sini? Granger, sebenarnya konsepnya yang dia ngasih damage dengan aman loh. Karena dia mau pakai apa? Trinity. Ya bisa sih, Nathan juga oke. Not bad lah untuk Nathan juga. Tapi tergantung dulu nih pick keempatnya ke arah mana nih. Dia ngambil romernya dulu kah? Chasilian. Mereka mau main high ground juga. Ini harus cari yang agresif dari picknya. Karena sampai sekarang belum ada yang ke belakang kan. Hylos romer sih. Hylos taruh romer. Ambil faktornya bisa ke belakang. Granger dulu. Dan satu lagi. Kayaknya kalau front to back ini mimpi buruk sih. Ada Cecil juga. Oke. Ini boleh-boleh nih kan. Tapi ternyata Granger ya. Cuman dengan dua tebel kayak begini Cecil bisa nge-stack cepet gak dia?
Lo bisa nge-stuck cepet, buset selamat sih ini hidupnya Lim. Bener-bener selamat sih ini. Yap, satu hero emang bisa ngejar semuanya, harus wajib. Kalau tidak, ini mah tahan badan doang ujung-ujungnya pemain-pemain dari Bonyok doang. Falcon ya, bonyok doang ini jatuhnya. Seenggaknya ada Cici ya yang bisa ngejar entah itu Bruno, entah itu Cecilian. Seenggaknya ada lah. Tapi ya balik lagi kalau ngomongin front to back, sekuat-kuatnya Glue, sekuat-kuatnya Fredrin, itu tetap akan rontok juga. Dan jauh head last picknya. Dia mau kontrol early-nya nih. Oke. Mungkin ya ngasih space buat Cecilian farming. Dia bisa nge-screening di bagian depan. Tapi Jauhead sekarang ada di area Romar. Cuman dua tengahnya ataupun ya yang mungkin yang sering berdampingan dengan dia antara Fredrin dan juga Cecil. Kuat nggak? Emang langsung bisa ngasih damage yang cukup? Kayaknya Cecilia ini gua rasa Jauhead itu dipakai buat screening loh. Jadi ya biar dia nggak ada rotasi dari Falcon aja. Dimata-matain gitu loh. Ditempel-tempel jadi nggak gerak. Karena kalau mau diadu pun susah. Mid laner Vexana, misalkan Vexana sama Hylos nih jalan bareng, ketemu Cecilian sama Jauhead, kabur Cecilian. Ya. Oke, kalau begitu teman-teman, ini dia deretan hero yang sudah diamankan dan waktunya kita akan melihat game yang kedua. Akankah Bloodthirsty King akan bisa mendapatkan kemenangan keduanya atau mereka akan disamakan kedudukan oleh Falcon dan kita lanjut menuju ke game yang ketiga. Jadi Cloud sudah di posisi, kita berangkat menuju game yang ketiga di Land of Dawn. Let's go. Dengan match point pastinya. BTK satu langkah lagi. Dan ya balik lagi ngomongin soal BTK. Mungkin nantinya ada kasus yang berbeda kalau sampai satu sama. Nih, sementara di tengah Hun masih enak banget juga untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion. Sementara tempat yang berbeda Shark membantu ya. Kelihatan farming dari Mobazen untuk bisa mempercepat lagi dengan smart missile yang dia miliki. Coba lihat tuh, enak banget. Kebantu damage-nya awal-awal. Bisa lebih cepat farming. Iya, belum karena tadi kan Freddy juga udah bawa sweep untuk mempercepat lagi serangannya. Udah. Gue tapi ini Fight Chicken nasibnya sulit juga di bawah ya. Ketemu Cici kena spam terus dia. Oke. Dari emblem setnya masih sama lah ya, kurang lebih kayak Bruno, Tanda City sama kayak sebelumnya. Terus bedanya ada di Granger karena yang tadi Trill sekarang Rapture. Yap, Data yang pertamanya. Tapi sama-sama aja lah, intinya untuk ngedamage dari bagian depan. Sakit banget. Fight Chicken dihajar sampai 2 orang emang menuju ke arah dari XP dan sekarang ada Shark yang datang untuk membantu dilemparkan hingga membuat wave minion. Jalan akhirnya ditungguin aja sama Fight Chicken agar nanti dari wave selanjutnya juga teman-teman ya bisa mendekat lagi ke arah dari base mereka. Dia Cici emang enak sih lawan Glue karena Glue kan ngedamage sambil jalan kan. Cici juga nge-DPS sambil jalan. Jadi nggak kepegang. Dari Cicinya nggak kena damage tuh. Dia muter-muter aja, puter-puter. Tampol nggak kena, tampol lagi. Enak banget pastinya. Dan ya apalagi ngelihat dari early-nya Fredrin ini harus banget unggul objektif kayak tadi. Tapi seandainya memang gak unggul gue rasa safe loh. Dia Bruno Cecil. Yap. Defense pun oke gitu loh. Sekarang tuh Hunnya udah ready. Mobazen udah parkir duluan. Royal Mix, Dex dan juga DX7 sudah hadir menuju ke area tersebut. Sementara sekarang ada Kid di tempat yang berbeda tapi Shark belum diketahui posisinya. Dan serangan akan dilemparkan. Masih ada Law and Order tadi gagal untuk bisa mengeluarkan karena ejektornya. Namun tempat yang berbeda ada serangan lagi yang udah dilakukan oleh Fight Chicken. Waktunya untuk dia berubah. Siapa yang akan langsung dinaikin dan menang speed-speednya. Berhasil mendapatkan karena satu player dan itu adalah PX. Seven tinggal membuat Dex juga di tempat yang berbeda menjadi korban. Tapi ternyata ada balasan dilakukan dengan Eternal God tadi yang masih tersisa dan masih bisa menghantarkan damage-nya. Iya tetap ya. Loh, Naik juga. dinaikin lagi. Ya untuk nambahin darahnya juga tadi untuk ke-boosting. Tapi ya jelas banget sih mungkin kayak memang mid laner Cecilian ini nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana di awal Zia. Oke, Kalau kill dia saat ini dia ada satu lagi Dead Sonata mau ditembakin kah? Hei, masih dikocek-kocek. Aduh, habis lagi. Pelurunya habis. Gak bisa ngedead Sonata lagi dan Dax masih bisa dapetin. Lah tertinggal sendirian dong, habis dong. Wow. Turtle diganti dengan Kid X. Dan Invade Jungle juga nggak berhenti nih. Mereka sadar, apalagi ya Mobazen harus sadar dia pakai Fredrin harus galak di awal. Betul, harus mengejar juga dari pattern farming yang dia milikin. Tapi Zia tertinggal sekarang ya, buset ditembak Dead Sonata kayak gitu buat pelurunya. Ini akan selesai cicil-cicilan tadi ketika Brunonya udah jadi Husklaw loh. Itu udah selesai tuh, karena Brunonya 2 kali nembak dari udah penuh. Ya. Makanya kayak ganking sih boleh ya ke arah Brunonya Zia, biar dia nggak free banget. Yap. Hunter Strike udah jadi juga first item untuk Bear nih. Dan Hunter Strike ternyata yang emang menjadi tujuan utama dari Benny untuk di awal-awal. Oke.
kayaknya bakal dipaksa team fight lagi kali ya. Shark ini nih yang gue bilang tadi, tugasnya Shark itu screening loh. Jadi dia gimana caranya ngasih info biar teman-teman dari Falcon juga nggak bebas untuk gerak. Dan ya winning condition mereka juga masih ada di late game kok. Ada Cecil soalnya. Yap. Cecil juga enak banget kumpulin stack terus. Sementara Shark sekarang mau tidak mau dirinya yang harus masuk ke dalam area dari rumputan. Tapi barusan ada Eternal Guard yang memang sudah dikeluarkan pula. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini. Masih aman ya. Masih belum ada pertukaran apapun juga. Mungkin akan ada di Turtle nantinya. Ya balik lagi ngomongin soal Turtle juga. Dari keduanya harus setup. Yang satu bawa Alpha memang pengen unggulin objektif. Yang satunya lagi bawa Fredrin gitu kan. Tank jungle yang harus unggul juga dari objektifnya. Jadi bakal sama-sama ngotot untuk di arah Turtle-nya. Dan tinggal ngeliat nih tadi setup siapa yang lebih baik. So far dari arah XP Cicinya kayaknya udah bakal ninggalin duluan deh. Dan join lebih dulu. Yap. Dan di bawah lama-kelamaan juga gak ada korban jiwa dari kedua player ini ya. Selagi tidak adanya satu bantuan dari rekan-rekan mereka untuk bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara Mobazin masih berfokus untuk bisa melakukan farmingan. Ada lava golem lagi yang udah berhasil diamankan. Hun di area tengah tadi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya ke arah dari PX7. Tapi Kid pun melakukan hal yang sama dan Shark akan melemparkan ejector. Tidak ternyata. Karena sejauh ini mereka berfokus untuk bisa menghalau pergerakan dari Kid yang akan mengucir siapapun masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Falcon Esports. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Dan sekarang coba lihat Benny-nya masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage dan Mobazin diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Dan Hun masih cukup santai. Ya nggak bisa diadu tadi, retribution yang kurang pas. Karena ya udah pakai Avril Rat juga tadi. Sayangnya memang belum bisa dapetin Turtle. Dan ngelihat dari mid lane-nya balik lagi, Hun masih belum bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan. Masih butuh waktu dari BTK untuk bisa pegangin nanti. Ya. Atau ngasih sumber damage yang memang diperlukan. Oke. Ada perbedaan winning condition juga terlihat ya kalau dari game yang kedua ini. Dimana Cecilia juga butuh waktu. Lalu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan arah PX7. PX7 ditabrakin. PX7 benar-benar diburu habis-habisan. Sedikit lagi tersisa. Masih berhasil bertahan. Satu terakhirnya. Hey, mau pergi ke arah padahal tidak bisa ternyata. Wow, Zain di bagian depan konsil dan Wah, Zain Royal Mika ketinggalan. Dan pada akhirnya Royal Mika yang berhasil untuk bisa mendapatkan arah Mobazin. Shaka di tempat lain pun menjadi korban. Dan sekarang Zianya diburu habis-habisan. wow, ini dia. Bruno yang akhirnya gak bisa ngedeliver damage. Karena match up juga sama Granger kan. Dia harusnya bisa lebih cepat lah untuk ikut dari team fight-nya. Ini BTK nggak boleh sampai ke bawah tempo sih. Kalau mereka pengen pegang game kedua ya, mereka harus bermain sabar. Ya balik lagi, Cecilion cari stack, Bruno cari 3 itemnya. Dan mainnya udah nggak boleh terlalu agresif. Karena kalau ngomongin front to back, ya sekarang masih dipegang sama Falcon nih. Ya. Dia masih yang bisa lebih ngasih damage. Cici, Granger. Nanti mungkin akan beda ceritanya ketika Cecilio udah jadi. Yap, itu dia teman-teman ya. Menjadi sebuah keuntungan sekarang untuk pemain dari Falcon. Mereka hanya tinggal menyeimbangkan dan juga mempertahankan lagi. Perbedaan dari networknya udah ada di angka 2700-an. Ini keunggulan yang harus bisa mereka manfaatkan. Ya, tugas dari Falcon itu dia harus tabrak terus, temponya juga ketinggalan kah? Yap, ada pertempuran kah? Masih cukup santai dan mereka pun akan pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi Kinex tertinggal, Kinex masih harus screening. PX7 dia nggak punya purify, mungkin bisa jadi target juga. Dan lihat Zain dipukul Wah, Cici, sakit solo banget kill. dan Cici-nya solo kill, berani banget. Royal Milk sepertinya benar-benar mengambil peranan seperti apa yang dilakukan oleh Cika tadi di game yang pertama. Iya, itu yang gue bilang tadi. Mereka udah harus sadar, harus ngelepasin objektifnya. Mereka kalah gold dan lihat Orange yang tabrak. Oke, ejector. Kid X masuk ke dalam. Satu inner taring ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh BTK. Namun ternyata mereka merasakan hal yang sama. Falcon mengamuk. War X untuk Benny. Di item kedua berarti, wow, ini udah bakal enak lagi, ada true damage tambahan nantinya. Dan juga ada penetrasi yang lumayan ya, walaupun efeknya juga nggak full banget. Tapi ya, tengahnya dibongkar. Sekarang ya masuk juga nih dengan defensive mode dari BTK. Kalau mereka gagal, mereka harus disamakan dulu satu sama. Dan ya Falcon harusnya bangkit. Yap, itu dia ya. Menjadi keuntungan yang berganda banget untuk pemain-pemain dari Falcon. Sementara sekarang dari BTK mereka pun harus masih memupuk nih. Stack demi stack yang bisa diharapkan dari Hun. Nanti dia bakal fall down sendiri sih, fall off sendiri sih dari teman-teman Falcon. Kayak Granger di late game itu bakal susah. Ya mungkin untuk ngepok pakai Dead Sonata bisa-bisa aja. Tapi yang ngedeliver damage pasti tetap akan ada dari Bruno. Jadi front to back konsepnya masih tetap akan dipegang sama B3. Tapi late game. Nah masalahnya
sampai gak nih ke late game dengan perbedaan gold yang sebenarnya ekstrim banget ini Ya. udah mau 6.000 loh. Oke. Benar-benar dibalaskan ya di game yang pertama tadi ya. Falcon udah menemukan ritmenya, Falcon udah menemukan temponya, Mobazen masih cukup berani untuk bisa mendekat tadi ke area dari purple buff yang memang sudah dikuasain oleh Falcon. Berani loh dia. Makanya nih, kalau misalkan ngelihat dari gerakannya Falcon sih nggak mau ngasih napas ini. Dia nggak mau ngasih stuck ke arah Hun. Dia juga udah infect jungle terus-terusan. Yap. Sudah bisa di freeze lane juga. Tapi mungkin karena menunggu bentar lagi Lord muncul, mereka langsung ngedorong juga biar atasnya nanti nggak jadi PR buat mereka. Dan tanya besar sampai sekarang adalah mau di kontes atau enggak nih BTK. Tadi sih turtle ketiga masih dicoba. Ya. Tapi ketinggalan kayak begini udah bukan hal yang baik sih, beda 2 level, beda sama God Laner 3 level juga. Oh ini Benny udah level 3 itu cepet banget. Nggak sempet juga mereka melakukan pergerakan di situ. Ya, mereka lepas juga sih loh. Nggak ada coba untuk membuka juga. Jadi kayak benar-benar nggak bisa di kontes lah. Tapi ya balik lagi nih untuk ke defense masih ada Cecilian juga. Selama dari teman-teman BTK menurut nggak misplay lah, nggak out position, nggak sampai ngebuang source atau skillnya itu nggak dengan keadaan yang nggak genting, kayaknya masih defense deh, masih bisa harusnya. Oke. Sejauh ini mereka masih on the track. Mereka hanya tinggal menuntaskan saja game yang kedua dengan perbedaan yang sangat-sangat jauh. Mereka unggul begitu baik. Tapi mereka juga tidak boleh lengah ya. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan dengan adanya lore ini. Apakah kalau memang seandainya ya BTK ketabrak tembus ya. Kayaknya udah kita kasih hashtag stop Bruno gak sih? Wah, stop. Hari ini Bruno recordnya jelek banget loh. Dan ini dia, Lord sudah mulai hadir. Yap. Hun sejauh ini dari sisi networknya masih cukup stabil. Dan Hun dengan bad fish yang sudah dikeluarkan, yang sudah diaktifkan. Bad impactnya juga akan memberikan sebuah impact yang sangat-sangat tidak baik untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon. Namun sejauh ini Hun akan menjadi incaran utama oleh pemain-pemain dari Falcon pula. Ya, satu best turret memang hilang, tapi seenggaknya atas bawahnya masih aman. Dan tadi yang kayak gue bilang, ini harusnya masih bisa ke defense selama nggak ada blunder ya. Kalau tadi ada yang tumbang satu, mungkin akan ada cerita yang berbeda lagi. Under menit 12 kah? Bakal coba ditabrak lagi kah? Yap. Kakak mereka mulai masuk kembali, di mana sekarang Dex dengan level 13-nya. Belum lagi tempatnya berbeda, buset 2 Dead Sonata masuk tadi ke dalam tubuh dari Hun. Tapi Hunnya pun masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Coba lihat dari Cici yang melakukan sebuah pergerakan masuk guna untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi ternyata malah menghilangkan Kid Egg. Sedikit lagi tersisa, Royal Mignya pun masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Pacikan yang mendapatkan player dan Penny berhasil didapatkan. Akankah menjadi sebuah aksi balasan dari Blood Sticking? Satu ditukar dua, Kid X dan Benny tumbang. Dan masih bisa bertahan BTK. Mereka menolak untuk tumbang Hun. Yang akhirnya masih bisa mendapatkan stack lagi. Masih bisa mendapatkan waktu lagi. Bahkan dari Zia yang tadi memang dia nge-skip Berserker Fury di item kedua. Dia pakai Malefic Gun terlebih dahulu untuk bisa ngedeliver damage dengan jarak yang lebih aman. Dan lihat 200 stack untuk Sasilian. Sebenarnya not bad sih bisa dibilang. Karena di menit 11 apalagi kondisi under pressure berarti ini terhitung banyak stacknya. Ya, belum lagi dengan mungkin dari wave minion yang emang ditahan. 600. Ntar ini udah bullshit. Kalau Granger beda kan, dia juga memang bukan satu stack dapatnya. Jadi kayak bakal lebih banyak, pastinya bakal lebih banyak. Dan ya, ngomongin soal Cici dulu nih. Dari Royal Milk, ini masalah yang serius. Bahkan tadi kayak mereka kepegang sama Cicinya. Dari curtain call ya. Nah itu udah langsung gak bisa kemana-mana. Bahkan kayak flicker terbuang sia-sia loh. Oke. Ini jadi kayak angin segar lagi ya. Mereka mau, ini baru nih, ini kayak mereka mulai mendekat pelan-pelan nih, baru di sini agak berani nih. Goldnya pun sebenarnya kalau gold masih dipegang Falcon loh. Masih 6.000 juga. Cuman bedanya ya item dari Hunnya tuh udah nambah. Itemnya udah lebih ada lah. Dan harusnya ya mereka ke-skip dulu dan mereka balik ke defense lagi. Nggak boleh yang buru-buru banget. Ini dari Benny sendiri ya, farming terus. Udah level 15 duluan juga, Zia mencoba untuk bisa menyamakan, mencoba untuk bisa mengejar. Dan Hun sih emang benar-benar menjadi tulang punggung dulu ini. Windtalker udah jadi juga. Damage dari Zia udah nggak boleh dianggap remeh nih. Karena Zia udah bisa ngasih damage yang gede banget. Dengan 3-4 item berarti in Ya, total. dan attack speed yang udah cukup lah ya. Dia punya Malefic Gun, dia punya Windtalker, dia punya sepatu untuk menambah attack speednya lagi. Udah. Tapi 3 lane ini loh agak Windtalker berat sih juga. sebenarnya. Lanjut lagi nih ya.
Akan seperti apa, dimana Royal Mix-nya akan masuk lewat sisi yang berbeda loh. Namun Hun di bagian belakang, akankah Hun dia berhasil dapatkan, tapi Hun flicker dan masih sempat bisa kabur. Sejauh ini belum ada yang tumbang dari pemain dari Floater Sticking, hanya saja untuk Royal Mix yang lebih tersisa dan Lord yang masih free untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh BTK. Mereka pun masih berhasil untuk bisa mengusir. Ada satu injektor tadi udah langsung dikeluarkan, tapi base-nya coba lihat base-nya udah langsung tapi sedikit lebih tersisa base-nya. Akankah base-nya berhasil dilangkah, tapi ternyata Jack pun langsung lecap. Seketika Royal Mix masih ada satu web pindah dan game satu sama Falcon mengejar kali ini dan menyamakan kedudukan BTK dengan konsep defense dan memasuki late game. Ternyata masih belum mampu, belum sampai late game mereka berhasil ditabrak. Agresivitas mereka seakan hilang. Mid lane Cecilian apakah harus segera diganti, dan hashtag stop Bruno harus sudah mulai dibuat sekarang juga. Stop Bruno ya. Stop Bruno. Mulailah dengan Granger. Mulailah dengan Beatrix. Bruno. 3 pick berarti dari Bruno, 3 lose di hari ini.